Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ada chemistry antara Yusuf Mansur dengan Jody Brotoseno. Bahkan ada ungkapan di mana ada Yusuf Mansur membuka bisnis, pasti di situ ada Jody Brotoseno bersama istri. Dan di mana Jody dan istrinya bergabung, di situ ada Yusuf Mansur bersama istri dan anaknya. Di antara yang menonjol hari ini adalah bisnis warung steak and shake. Begitu juga bisnis di Hotel City. Yusuf Mansur bergabung dengan Jody ini tentu setelah tahun 2005-an ke sini. Dan sebelumnya Jody juga sudah punya warung steak and shake di garasi rumahnya dan berkembang dengan sangat pelan di kota Yogyakarta. Tapi setelah mereka ketemu, bisnis ini berkembang dengan pesat, bahkan sampai tahun 2024 ini mereka mempunyai lebih dari 200 cabang bisnis warung steak and shake. Kalau kita lihat latar belakang Jody dan keluarganya ini, dulu tuh mereka punya diskotik, ya, bisnis diskotik di kota Solo. Begitu majalah SWA memaparkannya. Bisnis ini berkembang sampai 3 tempat bisnisnya bisnis diskotik. Kalau bisnis diskotik, pemirsa dapat membayangkan, ini tentu di bisnis itu juga dijual khamar. Kemungkinan besar orang sana itu juga dari situ bisa terjadi transaksi seks, ya kan? Dari sinilah Jody kemudian dari keluarganya itu, ya, bapaknya kemudian membangun bisnis obong stick, ya kan? Obong stick. Dan ada stick-stick yang lain. Tapi tentu besar dugaan orang sebagian modalnya berasal dari keuntungan bisnis diskotik ini gitu. Lalu apa hubungannya dengan Yusuf Mansur? Yusuf Mansur nanti apa Jody yang mengasih ide, kita nggak tahu ya. Di Hotel City itu nanti dia bisnis jam-jaman, jadi sewakan kamar ya untuk anak-anak muda. Misalnya 3 jam gitu kan, mungkin 6 jam gitu. Ada juga orang melihat tuh anak sekolah yang masuk ke situ. Ngapain mereka di bisnis jam-jaman gitu. Hampir dapat kita pastikan itu pasti berhubungan seks. Saya pernah membuat konten dulu tuh berbisnis lendir gitu. Nah, ini mereka saling cocok. Jadi Jody tidak mengingatkan Yusuf Mansur, malah mendukungnya. Karena mungkin pengalamannya di bisnis diskotik ini untungnya banyak gitu. Nah, bisnis di Hotel City ini dikembangkan juga karena hotel ini nggak berkembang pesat seperti yang diharapkan. Nggak ada tuh jemaah haji yang transit di situ. Kalau dulu kan ceritanya begitu. Ini dirubah menjadi akhirnya bisnis ese-ese. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu melanggar aturan di negeri ini? Apakah berbisnis diskotik melanggar aturan? Kadang-kadang kita sering diserang orang, apa urusannya gitu. Bagi kita, di negara ini tidak ada yang melanggar aturan selama suatu bisnis dibangun sesuai dengan peruntukannya. Kan tidak dilarang. Apalagi mereka membayar pajak. Pajak hiburan misalnya, kan nggak dilarang di negeri kita. Cuma kalau kita bawa kepada ukuran syariah, nah di sini baru ada persoalan. Misal ya, ini ceritanya nih bisnis syariah gitu. Ya kan? Tuh tahu di situ bisnis hotel jam-jaman. Apa itu benar? Saya tanya kepada pemirsa, apa itu benar? Kalau dari segi hukum negara ya mungkin ya selama orang bayar pajak ya nggak ada dilanggar gitu. Ya kan? Tidak dilarang hukum negara selama mereka bayar pajak atau selama peruntukannya ada gitu. Tapi kalau peruntukannya nggak ada baru dianggap melanggar aturan.
Tapi dari segi hukum syariah jelas ini bertentangan. Makan babi misalnya nih, atau beternak babi. Makan babi ya di segi hukum negara nggak ada larangan. Lu makan aja ya kan. Tapi di segi hukum agama benar nggak? Ya semua orang mengatakan itu tidak benar. Karena dalam hukum agama itu dilarang gitu. Nah ini cerita Yusuf Mansur ceritanya bisnis syariah. Syariah. Dia tarikin duit masyarakat itu atas nama syariat. Atas nama Islam gitu. Lalu apa benar ini? Bisnis hotel dengan cerita jam-jaman itu orang bisa check out 3 jam misalnya bayar 60.000. Kita ketika mau datang ke rumah kan nginap di situ. Sekitar bulan bulan Juni lah 2022. Itu kita lihat, kami melihat bersama-sama itu. Oh gini hotel syariah itu gitu. Justru itu mempermalukan kita sebagai umat Islam. Jadi dia kelabui umat Islam ini, dia tipu. Menurut saya ini sebuah kejahatan gitu. Kejahatan. Ya kan? Sama juga misalnya nih, kita lihat bagaimana jahatnya ya. Kalau orang minum khamar, kalau segi hukum agama mungkin dilarang ya, pasti dilarang. Gitu. Tapi kemudian ketika khamar tuh dia bilang ini teh ini gitu. Dia masukkan ke gelas seperti teh, disuguhkan gitu. Oh enggak Pak, ini teh nih. Itu pelanggarnya ada hukum pidananya di situ, yaitu melakukan tindakan penipuan. Di segi hukum agama tadi itu dilarang, kemudian ada penipuannya. Nah di sini rupanya di belakang itu Jody dengan Yusuf Mansur ini chemistry-nya cocok. Jadi Jody Brotoseno ini kalau kita lihat latar belakangnya, dia bukan dari sosok yang religius. Gitu. Lalu apa haknya dia bicara-bicara sedekah ini? Ya kan? Dia di belakang Yusuf Mansur terus ini. Apa haknya dia bicara-bicara sedekah ini? Ya kan? Dan atas nama apa dia satu grup mengambil sedekah? Hampir dapat kita pastikan ini tidak lebih dari upaya dia melihat di sini keuntungan yang besar. Atau kalau bahasa kasarnya nih, ini dalam tanda kutip ada dugaan kita ini ngerampoknya gampang gitu. Maka dari situ nanti dibangun usaha-usaha. Jadi dia tahu Jody ini apa persis yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Tahu dia. Dan dia ikut menikmati. Ya kan? Jadi nanti kalau Yusuf Mansur ini kena secara hukum, maka pidananya dia juga harus kena. Kenapa? Dia ikut menikmati. Gitu. Atau juga bisa yang lebih dia tidak ikut mencegah. Jadi kawasan pidana itu tidak hanya pada pelaku langsung, juga pelaku yang tidak langsung. Jadi banyak penipuan yang mereka lakukan kepada umat Islam, di mana Jody terlibat. Ya kan? Tapi ada orang mengatakan, udahlah dia kan juga pakai jilbab. Istrinya berjilbab. Lucu sekarang nih orang Islam ini. Perbuatan itu berbeda dengan penampilan. Ya kan? Ada orang penampilannya sangat agamis gitu. Sangat religius, tapi sepak terjang bisnisnya lebih jahat daripada setan. Oh itu banyak sekali. Seperti sekarang ini kita lihat ada orang bicara kerakyatan, tetapi kebijakannya lebih kapitalis dari kapitalis. Dia bicara rakyat, tapi dia seorang borjuis, itu juga banyak. Karena itu ketika Habib Rizik melakukan sweeping di Senen gitu, itu banyak dulu tuh PSK itu berjilbab. Ditangkap sama dia, ternyata PSK. Lo kamu berjilbab untuk mengelabui katanya. Jadi kita nggak ada urusan, orang harus dilihat dari sisi perbuatannya. Kalau perbuatannya jelas merugikan umat Islam, menipu umat Islam gitu. Masa mau kita biarkan? Dan itu chemistry Yusuf Mansur dengan Jody itu bertemu di situ. Maka ketika dia mengembangkan warung steak and shake, nggak ada itu. Oh misalnya ada mengingatkan gitu. Ini duitnya bagaimana gitu kan? Jody juga nggak peduli.
Karena itu diserang orang rame-rame ya, dia diam aja. Padahal data-datanya di belakang ternyata banyak cerita-cerita, misalnya dalam cerita diskotik, ini mungkin nggak banyak orang tahu gitu. Keluarganya ternyata pemilik diskotik. Nah di sini uang-uang ini berseliweran dalam dunia seperti itu. Maka ketika dari diskotik pindah ke bisnis lendir, ya tipis itu, jaraknya tipis. Maka hotel yang dibangun atas nama syariah, dia sulap menjadi hotel jam-jaman, tuh merusak moral masyarakat. Gitu. Nah, anak sekolah datang ke situ, gitu. Nggak peduli dia. Karena itu ketika saya tanya itu pegawai-pegawai, dia ketakutan, takut menjawab gitu. Kenapa? Kalau salah jawab dia bisa dipecat mungkin. Inilah suasana bagaimana Yusuf Mansur dalam real sebenarnya. Karena itu aneh juga ya kita lihat, kok ada itu pengurus pesantren masih ngundang dia gitu kan. Kita kasih tahu malah kita yang diserang balik. Padahal faktanya lengkap gitu. Kiai-kiai menganggap dia, oh ini ustadz gitu kan. Habib-habib berangkulan sama dia. Ngeri kita melihat bagaimana mereka memperlakukan Islam dan umat Islam. Jadi warung stick and shake itu akan terus bermasalah karena dia asal usulnya tetap banyak masalah ketika kita bawa di hadapan mahkamah syariah Islam. Mari kita lanjutkan terus tuntutan kita agar masyarakat bisa mengambil haknya yang hari ini dikelola oleh mereka-mereka yang tidak berhak. Isu Mansur harus kita persoalkan terus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.